Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, kelas 10. Sekarang kembali lagi di pelajaran saya, pelajaran biologi lintas minat. Kali ini kita masuk ke bab 9, yaitu mengenai Kingdom Animalia. Ya, saya akan bagi jadi 3 bagian. Kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian yang pertama, yaitu yang part 1. Oke, sebelumnya seperti biasa, jangan lupa komen di Google Classroom untuk menandakan kalau kamu sudah hadir di pelajaran saya. Silakan kalian tulis nama lengkap dan komen hadir. Misalnya Firky Eka Iswara hadir seperti biasa ya di kolom komentar Google Classroom. Oke, selanjutnya ini kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu kamu bisa menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan hewan ke dalam film berdasarkan bentuk tubuh, simetri tubuh, rongga tubuh, dan reproduksinya. Kemudian tujuan pembelajarannya itu untuk apa sih? Siswa diharapkan mampu yang pertama mendeskripsikan ciri-ciri film dalam dunia hewan. Kemudian yang kedua menjelaskan peranan hewan bagi kelangsungan hidup di bumi. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi ciri dan kompleksitas sistem dari berbagai jenis hewan invertebrata. Kemudian yang keempat, melakukan pengamatan berbagai jenis hewan vertebrata untuk memahami ciri-cirinya. Nah, materi pembelajaran kita kali ini saya bagi jadi 3 part. Ini adalah materinya di bab 9 ini. Yang pertama, ciri-ciri Kingdom Animalia. Ini akan saya bahas di part pertama yang sekarang ini. Kemudian klasifikasi Kingdom Animalia. Itu saya bagi jadi 3, part 1, part 2, dan part 3. Karena ini banyak sekali. Kemudian peran Kingdom Animalia ini ada di part yang ketiga, di bagian yang ketiga. Oke, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu, sebenarnya manfaat belajar Animalia itu apa sih? Manfaat belajar dari materi Kingdom Animalia ini tuh apa? Manfaatnya, simpelnya tuh seperti ini ya. Jadi, kamu tuh untuk mengetahui anatomi tubuh hewan lain dan mengetahui manfaatnya bagi kehidupan. Ya, kemudian yang kedua, agar kita semakin mengetahui dan bersyukur banyaknya makhluk ciptaan Tuhan. Sebenarnya tuh hewan ini fungsinya apa sih? Hewan ini untuk apa sih? Nanti ada manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua itu semakin mengetahui dan bersyukur banyaknya makhluk ciptaan Tuhan. Kalau kita tahunya hanya terbatas saja, ini kita tahu lebih banyak lagi. Ada golong-golongannya, ada kategori-kategorinya. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya di materi yang ini. Oke, yang pertama saya akan bahas ciri-ciri dan struktur dari Kingdom Animalia. Ciri-ciri Kingdom Animalia, yang pertama, dia makhluk hidup multiseluler. Multiseluler. Ya, seperti biasa, multiseluler itu artinya dia memiliki banyak sel. Kemudian dia eukariotik. Ya, selanjutnya bersifat heterotrof. Ini artinya tidak dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian dia memerlukan oksigen. Ya, memerlukan oksigen. Selanjutnya dapat berpindah tempat. Tadi yang pertama dia multiseluler. Kemudian eukariotik. Selanjutnya bersifat heterotrof, memerlukan oksigen, dapat berpindah tempat karena dia makhluk hidup, animal, hewan. Dia bisa berpindah tempat, kemudian memiliki sel otot untuk penggerak dan sel saraf untuk rangsangan. Selanjutnya, reproduksi umumnya seksual. Namun ada beberapa film juga yang menggunakan reproduksi aseksual. Nah, bentuk dewasanya dia selalu diploid ya karena ada sel kelamin jantan dan betina. Jadi dia diploid 2N. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, struktur Kingdom Animalia. Struktur Kingdom Animalia ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah jaringan tubuh. Jaringan tubuh terbagi menjadi 2, yaitu parazoa, kemudian eumetazoa. Selanjutnya yang kedua itu ada simetri tubuh.
terbagi menjadi dua, yaitu simetri radial, kemudian simetri bilateral. Nah, selanjutnya yang ketiga, struktur kingdom animalia itu berdasarkan rongga tubuh. Nah, kalau berdasarkan rongga tubuhnya, hewan ini dibedakan menjadi tiga. Ada aselomata, ada pseudolomata, kemudian selomata. Dan yang terakhir, berdasarkan perkembangan embrionik, hewan terbagi menjadi dua. Ya, em, berdasarkan perkembangan embrionik, hewan triploblastik dibedakan menjadi dua, yaitu protosomia dan yang kedua deuterostomia. Saya ulangi, jaringan tubuh itu ada dua, yaitu parazoa dan eumetazoa. Kemudian simetri tubuh ada dua, yaitu simetri radial dan simetri bilateral. Kemudian yang rongga tubuh itu terbagi menjadi tiga, ada aselomata, pseudolomata, dan selomata. Dan yang terakhir perkembangan embrionik itu terbagi menjadi dua, ada protosomia dan deuterostomia. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, ini berdasarkan jaringan tubuh. Berdasarkan jaringan tubuh atau berdasarkan ada tidaknya jaringan khusus, hewan dibagi menjadi dua. Ya, hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada parazoa, yang kedua ada eumetazoa. Parazoa ini artinya tidak memiliki jaringan atau sel khusus. Ya. Kemudian eumetazoa atau hewan sejati ini memiliki lebih dari satu jenis jaringan yang dapat membentuk berbagai jenis organ tubuh. Untuk parazoa, untuk yang parazoa, ya, dia hanya memiliki satu filum saja. Dia hanya memiliki satu filum saja, yaitu filum porifera. Jadi ini yang parazoa, dia hanya memiliki satu filum, yaitu porifera. Porifera. Sedangkan eumetazoa atau hewan sejati itu sisanya semua hewan itu masuk ke kategori eumetazoa kalau dia berdasarkan jaringan tubuhnya atau jaringan khususnya. Oke, sekarang saya lanjut. Kemudian ini simetri tubuh. Berdasarkan simetri tubuh, hewan itu terbagi menjadi dua. Ada simetri radial, kemudian ada simetri bilateral. Simetri radial ini memiliki dua lapisan tubuh. Dia memiliki dua lapisan tubuh, disebutnya diploblastik. Ya, yaitu ada apa saja? Ada endoderm atau disebut dengan lapisan dalam dan ada ectoderm atau disebut dengan lapisan luar. Kamu bisa lihat di gambar yang ini, yang diploblastik. Yang ini nih, yang diploblastik. Ini diploblastik. Nah, kemudian yang satu lagi itu adalah simetri bilateral. Ini memiliki tiga lapisan tubuh atau biasa disebut triploblastik, yaitu ada kayak tadi ya, endoderm atau lapisan dalam dan ectoderm ada lapisan luar. Nah, tambahannya tuh apa? Dia ada mesoderm atau disebut dengan lapisan tengah. Kamu bisa lihat di gambar yang ini ya. Yang endoderm tuh yang mana sih? Endoderm tuh yang ini endoderm yang bagian dalam. Ya, yang ini endoderm. Yang saya coret ini endoderm. Nah, kemudian yang ectoderm tuh yang mana yang luar nih? Ini ectoderm. Ya, ini ectoderm. Nah, selanjutnya yang mesoderm itu yang ini. Ya, yang tengah. Ini mesoderm. Seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya dari exoderm,
ectoderm, endoderm, dan mesoderm. Itu dia fungsinya apa sih? Nah, untuk endoderm, dia akan berkembang menjadi saluran pencernaan dan pernafasan. Nah, sedangkan yang ectoderm, dia akan berkembang menjadi epidermis dan sistem saraf. Nah, sedangkan yang mesoderm nih di bagian tripoblastik, dia akan membentuk organ-organ lain selain yang dibentuk oleh endoderm dan ectoderm. Jadi ini untuk membentuk jaringan-jaringan ataupun sel-sel yang ada di tubuh hewan tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh atau keterangan hewan yang berdasarkan simetri tubuhnya. Ini simetrinya dia radial, yang ini yang bilateral. Ya, di sini bisa lihat di gambar. Kemudian selanjutnya rongga tubuh. Berdasarkan rongga tubuhnya, hewan triploblastik itu dibedakan menjadi 3. Ada acelomata, ada pseudocelomata, kemudian ada celomata. Yang acelomata ini hewan yang tidak memiliki rongga tubuh. Kemudian yang pseudocelomata ini memiliki mesoderm yang letaknya bersebelahan dengan ectoderm. Dan yang celomata ini memiliki rongga tubuh yang dilapisi mesoderm. Nah, ini 3 kelompok hewan tripoblastik beserta contohnya. Yang acelomata ini contohnya cacing pipih. Jadi ini kalau diambil di bagian tubuhnya ini seperti ini. Ya, ada ectodermnya, mesodermnya, endodermnya. Ya, ini dijelaskan seperti ini. Kemudian contoh yang pseudocelomata itu contoh hewannya adalah cacing gilik. Jadi kalau misalnya diambil salah satu bagian tubuhnya, ini kalau diperbesar pakai mikroskop seperti ini. Ini ada ectoderm, endoderm ya. Kemudian endodermnya tuh ususnya, mesodermnya tuh bagian ototnya, kemudian pseudocelomnya ada organ internalnya. Nah, yang terakhir itu ada celomata. Ini contohnya itu cacing tanah. Jadi kalau misalnya bagiannya tuh diambil, salah satunya kalau diperbesar tuh seperti ini. Ada mesoderm, ada organ internalnya. Nih kamu bisa lihat ada mesodermnya yang bagian lain. Ini mesoderm untuk otot. Ini mesoderm peritoneum. Kemudian ada ectoderm, ada celom, ada endoderm. Itu yang ususnya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, berdasarkan perkembangan embrionik, sekarang yang embrionik ya, ini hewan triploblastik itu dibedakan menjadi 2. Ada protostomia, yang kedua ada deuterostomia. Nah, yang pertama pada hewan ini perkembangan embrionya, pinggiran lekukannya mendekat ke tengah, membentuk lubang pada ujung yang menjadi mulut dan anus. Itu contohnya seperti apa? Moluska, Annelida. Dan kemudian yang kedua, deuterostomia. Pada hewan ini lubang pertama dari blastopora menjadi anus, sedangkan protostomia lubang itu menjadi mulut. Contohnya echinodermata dan hewan vertebrata. Nah, seperti apa sih? Kita bisa lihat di sini. Ini yang pertama, protostomia. Itu kan tadi contohnya moluska sama annelida. Terus kemudian yang deuterostomia itu kan contohnya echinodermata dan vertebrata. Nah, ini saya coba ambil gambarnya salah satu. Kalau protostomia itu ada moluska. Seperti ini nih hewan moluska tuh ada siput, ya ada gurita, kemudian ada deuterostomia. Ini contohnya kan echinodermata, nih contohnya echinodermata. Ini contohnya yang moluska ya. Ini contoh hewan-hewan echinodermata. Oke, kita lanjut. Klasifikasi Kingdom Animalia. Klasifikasi Kingdom Animalia itu terdiri dari 2 ya. Ada invertebrata, ada yang vertebrata. Nah, invertebrata dan vertebrata itu sendiri itu apa? Invertebrata ini adalah kelompok
hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Kamu bisa lihat gambarnya nih, saya pakai logonya biar kamu ingat. Jadi, invertebrata itu adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Sedangkan yang vertebrata itu adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Ya, saya biar kamu cepat ingat, ini pakai seperti ini. Ini adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, seperti apa? Saya coba jelaskan. Invertebrata. Nah, film invertebrata, sekarang saya akan menjelaskan bagian invertebrata terlebih dahulu ya. Untuk yang vertebrata nanti di part selanjutnya. Invertebrata sendiri itu terbagi menjadi beberapa film ya. Ada Porifera yang pertama, yang kedua ada Coelenterata, yang ketiga ada Platyhelminthes, kemudian yang keempat ada Rotifera, yang kelima ada Lopoporata, yang keenam ada Nematoda, yang ketujuh ada Annelida, yang kedelapan ada Mollusca, yang kesembilan ada Arthropoda, yang kesepuluh ada Echinodermata. Betapa luar biasanya makhluk di bumi. Salah satunya yang kita pelajari yaitu tentang Kingdom Animalia. Ini baru ada 10 film, itu bagian invertebrata lagi. Invertebrata saja ya. Jadi nanti vertebrata ada lagi, lebih banyak lagi. Nah, hari ini itu yang part 1 itu saya hanya sampai Rotifera menjelaskannya. Ya, kita lihat. Nah, yang pertama itu adalah film Porifera. Kamu bisa lihat di sini film Porifera, dari namanya tuh udah jelas ya, Porifera. Ini artinya hewan berpori atau spons. Porifera bahasa Latinnya itu adalah porus yang artinya pori dan ver artinya membawa. Dapat diartikan sebagai hewan yang memiliki tubuh berpori. Jadi porifera ini adalah hewan yang memiliki tubuh berpori. Ciri-cirinya itu seperti apa? Yang pertama, dia hewannya multiseluler dengan tubuh berpori. Ya. Kemudian jaringan yang belum terbentuk, memiliki rangka serta saluran air. Kemudian yang kedua, bentuk tubuhnya seperti tabung yang memiliki banyak pori. Kemudian dia bersifat heterotrof dengan memperoleh makanan di air yang masuk ke dalam tubuh melalui pori. Jadi dia makannya melalui porinya. Kemudian yang keempat, hidup di laut, melekat pada batu atau benda lainnya. Sistem ekskresi dan respirasi dilakukan dengan cara difusi oleh seluruh permukaan tubuh. Reproduksi secara aseksual dengan membentuk tunas, gemule atau tunas internal, dan regenerasi. Reproduksi secara seksual dengan pembentukan gamet. Jadi dia ada dua ya, yang porifera ini secara aseksual dan secara seksual. Seperti itu. Kita lanjut. Kita masih bahas tentang porifera atau hewan berpori atau spons. Berdasarkan tipe saluran air, porifera dikelompokkan menjadi 3, yaitu askon, sikon, dan leukon. Porifera digolongkan menjadi 3 kelas berdasarkan penyusun rangka. Ini berdasarkan tipe saluran air ada 3. Kalau yang berdasarkan penyusun rangka yaitu ada Hexactinellida, kemudian ada Demospongiae, dan Calcaera. Nah, ini contoh dari porifera, struktur tubuh porifera. Kamu bisa lihat, materinya juga saya nanti kasih di Google Classroom berbentuk PowerPoint. Nah, ini adalah contoh-contoh dari porifera. Ya, ini seperti ini. Ini contoh-contoh hewan porifera. Terlihat seperti biasa, tapi ini adalah hewan ya. Ini spons, tapi dia hidup. Oke, kita lanjut. Kemudian selanjutnya ada film Coelenterata atau Coelenterata. Nah, film Coelenterata atau hewan berongga, Coelenterata ini berasal dari kata coelos dan enteron. Nah, coelescenti sendiri ini artinya rongga. Ya, sedangkan enteron ini artinya usus.
ya. Filum Coelenterata. Coelosnya rongga, ya, sedangkan enteronnya dia usus. Sehingga Coelenterata merupakan hewan yang memiliki rongga. Nah, filum Ctenopora dan Cnidaria ini dikelompokkan sebagai Coelenterata. Ya, makanya di beberapa referensi ada yang invertebratanya jumlahnya 11, ada juga yang 10. Nah, jadi si Ctenopora dan Cnidaria ini termasuk dari Coelenterata seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya filum Coelenterata atau hembrongga, ciri-cirinya itu apa? Tubuhnya berbentuk radial simetris atau silindris, globular atau spherical. Kemudian dia bersifat heterotrof dan menggunakan tentakel untuk menangkap mangsa. Dinding tubuhnya diploblastik terdiri dari ektoderm dan endoderm yang memiliki sel jelatang atau penyengat. Habitatnya dia di laut sama seperti yang tadi. Tidak mempunyai anus, hanya memiliki mulut yang dilengkapi dengan tentakel di sekelilingnya. Sistem pencernaannya tidak lengkap, hanya berupa rongga gastrovaskuler. Belum memiliki alat pernafasan, alat sirkulasi, maupun alat ekskresi yang khusus. Reproduksinya secara aseksual dengan membentuk tunas oleh polip dan reproduksi secara seksual dengan membentuk gamet oleh medusa atau polip. Sama seperti tadi dia ada dua, ada aseksual dan ada seksual, cara reproduksinya. Nah, ini contoh dari Coelenterata, filum Ctenopora dan Cnidaria, ya. Ini bentuk tubuhnya yang bentuk medusa seperti ini, dia melengkung seperti ini. Kemudian yang bentuk polip dia seperti ini, ya, melengkungnya ke bawah, yang medusa ke atas seperti itu. Nah, ini masih bahas struktur tubuh Coelenterata, ya, seperti ini. Selanjutnya, ini contoh siklus hidup dari Coelenterata, ya. Koloni muda, ya, pertama nih. Kemudian koloni dewasa, polip, reproduksi secara seksual, tunas, medusa. Ya, kamu bisa lihat di gambarnya. Nah, selanjutnya ini contoh-contoh hewan dari Coelenterata. Ya, ini ada hidra seperti ini. Ya, kemudian ada Fungia sp seperti ini. Ini yang di laut ada Aurelia aurita seperti ini. Ya, jadi di nama-namanya luar biasa ya, subhanallah, masya Allah. Ya, oke, kita lanjut. Kita lanjut ke film Platyhelminthes. Ya, film Platyhelminthes itu apa sih? Ini biasa disebut dengan cacing pipih. Ya, Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu platy yang artinya pipih dan helmin yang artinya cacing. Jadi Platyhelminthes itu adalah cacing pipih. Ciri-cirinya seperti apa? Tubuhnya berbentuk pipih, dari namanya udah jelas. Epidermis bersilia, tripoblastik, ini tripoblastik ya, tripoblastik. Kemudian aselomata dan simetris bilateral. Belum memiliki sistem peredaran darah dan sistem pernafasan. Hidup bebas di laut, air tawar, tempat lembab, atau parasit pada hewan serta manusia. Dia macam-macam tempatnya. Di laut ada, di air tawar ada, di tempat lembab ada, atau sebagai parasit numpang di hewan lain atau di manusia, yaitu cacing pipih. Ya, makanya kamu yang bersih. Oke, sistem ekskresi berupa nephridia. Sistem pencernaannya tidak sempurna dan tidak memiliki anus. Sistem saraf berupa tangga tali. Dia memiliki otot rongga pencernaan berupa gastrovaskular yang tidak memiliki anus. Nah, reproduksinya secara vegetatif dengan fragmentasi dan reproduksi secara generatif dengan fertilisasi silang.
pada umumnya bersifat hermaprodit. Ya, ini untuk yang platyhelminthes. Nah, lanjutannya, film platyhelminthes atau cacing pipih ini klasifikasinya dibedakan menjadi 3 kelas. Ya, ada yang pertama kelas Turbellaria, kemudian yang kedua ada kelas Trematoda, dan yang ketiga ada kelas Cestoda. Nah, ini struktur tubuh dari platyhelminthes. Ya, ini cacing pipih ya seperti ini. Ada nukleusnya, nih nukleus, ada silianya, cairan disaring melalui lapisan membran ya. Seperti ini. Ini bintik matanya nih, matanya si cacing ya. Kita lanjut. Sistem pencernaan dan sistem saraf platyhelminthes. Ini seperti ini sistem pencernaannya. Usus yang bercabang. Kemudian ini sistem sarafnya, saraf tangga tali seperti ini nih sarafnya, bentuk strukturnya ya. Nah, sekarang kita ke film Rotifera. Film Rotifera. Film rotifera atau hewan roda. Rotifera atau rotifer ini biasa disebut dengan hewan roda. Dia membuat sebuah film dari hewan Pseudocelomata mikroskopis dan dekat mikroskopis. Nah, ciri-cirinya itu apa? Ciri-cirinya dia memiliki bentuk simetri bilateral. Berbagai bentuk yang berbeda, macam-macam bentuknya. Tubuh seorang rotifer dibagi menjadi kepala, badan, dan kaki. Ya, dia mempunyai kutikula yang berkembang dengan baik. Kutikula mereka bersifat non-chitinous dan terbentuk dari protein sklerotized. Nah, si rotifera ini dia mempunyai silia. Habitat hidupnya dia di air tawar dan laut. Ya, selanjut. Nah, tadi yang rotifera. Pengertian dan ciri-cirinya. Nah, kamu bisa lihat di sini tugas hari ini. Instruksinya, baca slide PowerPoint atau dengarkan video YouTube saya mengenai materi hari ini. Pahamilah materi yang sudah saya berikan hari ini. Jika sudah paham, buatlah penjelasan materi hari ini, ciri-ciri, struktur dan fungsi tubuh. Ya, kemudian rekam. Maaf tadi lalat, jadi saya ulangi ya instruksinya tugas hari ini. Instruksinya baca slide PowerPoint atau dengarkan video YouTube yang saya berikan hari ini tentang materi hari ini. Pahamilah materi yang sudah saya berikan hari ini. Boleh kamu buat catatannya, boleh kamu dari PowerPoint saya. Kalau sudah paham, sudah dibaca, sudah mengerti, ya, kamu buatlah penjelasan materi hari ini. Penjelasannya dengan cara apa? Kamu rekam menggunakan suara kamu, record suara, voice note di WhatsApp ya. Jika sudah direkam, kirim langsung di grup WhatsApp Biologi Lintas Minat. Ya, di grup kita yang Biologi Lintas Minat, kamu pakai voice note langsung dikirim di situ kalau sudah paham ya tentang materi hari ini. Saat merekam ya, saat kamu rekam suara kamu, jangan lupa sebutkan nama dan kelas, baru setelah itu kesimpulan atau rangkuman dari materi hari ini. Ya, misalnya nama saya Firki Ekaiswara dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang animalia. Ciri-ciri animalia adalah bla 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 bla, seperti itu ya contohnya misalnya. Nah, batas waktu pengumpulan itu hari ini saat hari pelajaran saya maksimal sampai jam 19.00 atau jam 7 malam. Ya, jika ada pertanyaan yang kurang jelas, kamu silakan boleh japri ke saya dan bertanya kurang jelasnya di mana. Kalau bingung juga boleh silakan bertanya. Ya. Oke. Di yang selanjutnya, ini kita bersambung ya, bersambung pekan depan Animalia Part 2. Nanti saya akan menjelaskan bagian-bagian lain tentang Animalia. Ini luas sekali, banyak sekali babnya, jadi saya bagi jadi 3 part ya. Oke,
Sekian dari saya, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa tugasnya, silakan dipelajari. Tetap semangat, sehat-sehat selalu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.